Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu. Kita waktunya untuk coaching sekarang tuh tidak terlalu panjang. Kita laksanakan coaching ini sebelum melaksanakan supervisi di kelas. Terima kasih waktunya sudah bersedia untuk melaksanakan supervisi akademik ya Bu Eti. Kira-kira ini untuk coaching ini apa ada yang ingin Ibu sampaikan atau perlu kita diskusikan sebelum nanti implementasi di kelas Bu? Baik Bu Lala, terima kasih. Jadi sebelum pembelajaran di kelas ada beberapa masalah yang harus kita bicarakan di sini dalam pembelajaran di kelas. Yang akan kita lihat nanti pembelajaran di kelas 11 IPS 1. Ada beberapa masalah yang dihadapi ketika pembelajaran di kelas 11 IPS 1. Jadi setidaknya ada 3 masalah yang dihadapi. Yang pertama itu anaknya kurang aktif dalam pembelajaran, di mana yang pertama masalahnya anak-anak kurang bersemangat, ada yang tidur ya ketika pembelajaran gitu. Terus yang kedua mereka sering main HP daripada memperhatikan. Mereka lebih senang main HP gitu. Terus yang ketiga yaitu mereka merasa tidak suka terhadap pelajaran matematika sehingga mereka acuh tak acuh lah ketika pembelajaran berlangsung. Itu mungkin yang harus kita bicarakan di coaching. Iya. Jadi saat sebelum pembelajaran, di pembelajaran sebelumnya Ibu menemukan setidaknya ada 3 ya permasalahannya, yaitu keaktifan siswa, kemudian juga fokus mereka lebih banyak ke HP, mungkin interestnya gitu ya. Kemudian yang ketiga juga mindset mungkin yang mereka itu tidak suka terhadap pelajaran. Betul. Baik, untuk coaching kali ini nih Bu, kira-kira tujuan apa nih di akhir coaching ini yang Ibu ingin capai dari hasil pembicaraan coaching ini? Ya diharapkan sih yang bisa dicapai itu dalam pembelajaran bisa memperbaiki komunikasi antara siswa dan guru di kelas. Jadi anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran di kelas gitu, terutama yang tadi 3 masalah yang sudah disebutkan. Oh iya. Jadi tujuan coaching kali ini Ibu ingin menyusun strategi mungkin ya. Bagaimana pembelajaran nanti itu bisa dilaksanakan sehingga komunikasi anak-anak itu bisa meningkat, lebih aktif dalam pembelajaran. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini Ibu apakah pernah Ibu coba mengidentifikasi atau misalnya agak kepikiran gitu, kira-kira permasalahan apa saja nih yang bisa Ibu identifikasi penyebab dari masalah-masalah tersebut itu terjadi? Ya ini hanya apa yang saya pikirkan, dugaan. Jadi mereka itu yang pertama yang tidak menyukai matematika, kemungkinan mereka dalam perhitungan dasar saja mereka kurang lancar gitu, seperti perkalian, pembagian gitu ya. Itu yang membuat mereka nggak suka. Dan kadang saya juga bertanya ke anak, atau anak juga mengutarakan sendiri bahwa mereka dari SD itu tidak menyukai matematika gitu kan, karena dianggap susah, matematika itu susah. Terus yang ketiduran, kalau ditanya ditegur, mereka itu ngomongnya, Bu saya baru tidur jam 2 malam gitu, karena ya itu ada yang nonton, ada yang main game. Terus kalau yang main game itu ya karena mereka itu ya hampir sama lah dengan yang pertama, karena tidak menyukai pelajaran. Jadi mereka lebih memilih main game, atau kadang ada temennya yang ngajak main bareng, kagok suruh matikan HP-nya, ibu ini kagok ini lagi ini gitu. Jadi
ya gitulah masalah yang mungkin Penyebab kalau utamanya penyebab ya. utama kalau ditanya betul. langsung ke Iya, anak. betul. Jadi yang menyebabkan anak-anak ini bermain HP itu mereka mungkin lebih senang ke game Iya. dan juga dari awal sebelum masuk pelajaran ibu mereka memang sudah tidak menyukai pelajaran matematika. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Untuk mengatasi permasalahan ini sebelum-sebelumnya ini apa saja nih yang sudah coba ibu lakukan nih sebelum-sebelumnya? Sebelumnya ya, kalau sebelum-sebelumnya paling saya ingin menumbuhkan rasa senang anak-anak pelajaran matematika, mengubah mindsetnya bahwa matematika itu susah ya. Jadi saya sering memberikan apresiasi ke anak yang bisa mengerjakan soal. Jadi saya mempermudah soal yang saya berikan sehingga anak-anak bisa. Kadang saya berikan contoh dulu, setelah itu berikan soal yang sama dulu gitu. Sehingga anak-anak bisa mengerjakan, terus diberikan apresiasi, diberikan apalah bintang atau berikan pujian gitu kepada anak-anak. Terus kalau misalkan perhitungan dasarnya belum lancar ya coba dites lah, tes kayak ya tes kecil-kecilan gitu, sehingga anak-anak bisa kembali mengingat lagi misalkan perkalian pembagian itu saya ajarkan lagi gitu kan, pembagian kurung itu diajarkan kembali, ini caranya gini gitu. Jadi saya ingin sedikitlah mengubah mindset anak bahwa matematika itu sebetulnya tidak sulit, malahan sebaliknya justru mempermudah masalah yang ada di kehidupan anak-anak atau di bidang lainnya gitu. Luar biasa sekali ya yang sudah ibu lakukan. Jadi ada usaha ibu untuk mengubah mindset anak-anak, ibu juga memberikan apresiasi ya kepada anak-anak, sangat luar biasa. Ibu juga mungkin sudah melaksanakan teknik untuk menggradasi ya, jadi dari mudah dulu diberi contoh gitu ya, sangat luar biasa. Nah nanti ke depan ibu untuk masalah ini kan terus-terusan terjadi ya. Kira-kira apa nih yang ingin ibu lakukan dan berbeda nih dari sebelumnya? Saya ingin anak-anak lebih semangat lagi belajar, karena sekarang anak-anak sekarang itu kan lebih menyukai seperti game ya. Mereka lebih menyukai yang game, dalam hal game. Saya ingin supaya membuat game yang ada hubungannya dengan matematika gitu. Mungkin karena saya tidak mampu, saya ingin berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, di sini guru matematika yang IT-nya juga bagus gitu. Kalau di sini kan ada Pak Dedi yang guru matematika juga dia pintar dalam IT. Nah, kita ingin mencoba membuat metode baru, misalkan anak-anak lebih tertarik ada game yang ada hubungannya dengan matematika sehingga mereka lebih senang, lebih tertarik gitu. Baik, jadi rencana aksi kali ini yang ingin ibu laksanakan nanti di dalam kelas ingin memberikan metode baru gitu ya, media ajar berupa game digital gitu, anak-anak karena senang HP, dimana untuk mewujudkannya ibu perlu berkolaborasi dengan pihak lain, yaitu guru yang menguasai IT. Betul begitu ibu? Oke. Nah, agar rencana aksi ini bisa berjalan dengan baik nanti pada saat implementasi, kira-kira apa saja nih yang perlu disiapkan, kemudian yang bisa membantu, dan kapan nih akan mulai ibu laksanakan nih rencana aksinya? Ya, seperti tadi kan dibutuhkan peralatan kan, terus peralatan, terus kerjasama juga dengan guru MGMP sekolah gitu. Terus yang mungkin juga harus ada juga kerjasama dari pihak sekolah juga. Perlu dukungan ya dari pihak sekolah juga untuk mewujudkannya gitu. Mudah-mudahan ya bisa terwujud aksi ini, kan dimulai juga dengan perencanaan. Betul.
Ibu untuk rencana aksi ini Ibu nanti akan meminta kerjasama kepada guru-guru lainnya, kemudian juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, juga mungkin perlu dukungan dari pihak sekolah. Betul begitu ya Bu ya yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira mulai kapan nih Bu akan dilaksanakan? Meminta dukungan, kemudian menyiapkan peralatan, apa kira-kira kapan? Kapan ya? Mudah-mudahan sih awal semester ini berarti ya, sebelum awal pembelajaran. Sebelum awal pembelajaran minggu depan ya. Minggu depan. Jadi mungkin kalau hari Senin berarti Ibu bisa laksanakan di minggu ini, kira-kira di hari apa nih Bu untuk minta bantuan ke bagian sarana? Bagian sarana ya mulai minggu depan, misalnya hari Senin atau hari Selasa gitu. Baik-baik ya, jadi mulai hari Senin Ibu bisa minta dukungan kepada wakil kepala sekolah mungkin ya untuk menyiapkan peralatan, kemudian juga kepada guru-guru IT dan MGMP matematika, sehingga nanti pada saat implementasi bisa dilaksanakan rencana aksinya. Nah, bagian terakhir nih Bu, kira-kira ini kompetensi apa nih yang ingin dicapai nanti saat pembelajaran? Ya tadi karena permasalahannya dalam komunikasi dan keaktifan siswa di kelas, maka kompetensi yang dicapai yaitu itu komunikasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi siswa lebih aktif, jadi menginginkannya sih semua siswa ikut dalam kegiatan pembelajaran, tidak ada yang melakukan kegiatan lain gitu. Baik. Jadi yang ingin Ibu capai nanti anak-anak kompetensinya bisa lebih aktif, juga lebih terampil dalam komunikasi ya. Kemudian kalau secara spesifik yang ingin diobservasi, kompetensi apa? Yang ingin diobservasi ya nanti pada saat implementasi itu yaitu keaktifan siswa, dalam hal mengikuti pembelajaran, terus aktif dalam berkomunikasi gitu di kelas dengan siswa lain, dengan guru gitu. Jadi mengungkapkan pendapat gitu. Ya anak-anak lebih aktif dan kreatif lah gitu. Ya, baik Ibu. Jadi nanti saat implementasi kita coba observasi lebih spesifik ya keaktifan siswa, mungkin selama berapa menit kita lihat aktivitasnya, kemudian juga keterampilan komunikasinya. Baik Ibu, sangat terakhir ini tadi yang terakhir, sekarang paling terakhir dari coaching ini, apa tujuan tadi yang sudah Ibu tetapkan sudah tercapai atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Ibu simpan atau seperti apa? Ya, alhamdulillah ternyata dengan coaching ini permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran di kelas itu sudah mulai terbuka, apa yang ingin dicapai, apa yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pertama, yang awal. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, bagaimana perasaan Ibu selama melaksanakan coaching ini? Jadi selama coaching ini ya saya jadi terbuka, saya memiliki, jadi dapat ide gitu ya untuk bagaimana yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk ini Bu, untuk perasaan lainnya gitu, apa Ibu merasa digurui atau misalnya? Enggak, justru kan saling sharing, terus saling memberikan jalan keluar lah bagaimana. Ya, terima kasih banyak Ibu udah menyediakan waktu untuk coaching. Saya juga hari ini banyak belajar dari Ibu, sangat menginspirasi ya. Ada memberikan apresiasi ke anak-anak, kadang hadiah-hadiah kecil gitu ya. Itu juga sangat menginspirasi saya. Juga apa yang ingin Ibu lakukan sangat luar biasa ya, kita sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi disesuaikan ya Bu ya kondisinya dengan minat murid saat belajar. Jadi sesuai dengan zamannya ya pembelajaran itu.
yang Ibu sampaikan tadi sangat menginspirasi saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan rencana aksi kita pagi hari ini. Baik, kita tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.